Ya, selamat datang di mata kuliah Manajemen Informasi Teknologi. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai topik bahasan device naming. Modul ini hanya terdiri dari satu video. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk dapat kita menamakan suatu infrastruktur, ya, kita harus menamakan dari level aplikasi ataupun dari level fisiknya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pola penamaan perangkat. Yang kedua adalah tujuan penamaan. Dan yang ketiga adalah best practice yang biasa dilakukan dalam penamaan perangkat. Oke, yang pertama adalah pola penamaan perangkat. Ya, cara informasi penamaan tersebut dikelola dan disimpan untuk melayani sistem lainnya. Ya, agar pengelolaannya dapat dengan mudah dilakukan, terciptanya keteraturan dalam pengelolaan dan skalabilitas dari environment. Dan berikutnya adalah mudah diingat. Kalau kita lihat, di sini ada praktek-praktek penamaan yang bad practice, yaitu merepresentasikan nama server dengan berbagai macam jenis hewan. Ada kambing, kucing, gajah, cecurut, rayap, ya, Megatron, dan lain-lain. Terus di sini good practice-nya adalah nama mencerminkan fakta-fakta dari perangkat tersebut. Ya, yang baik adalah aplikasi atau fungsi utamanya. Contohnya adalah mail, database, Apache, dan lain-lain. Lokasi atau negara itu sangat mencerminkan infrastruktur tersebut. Ya, lalu tujuannya apakah untuk development, apakah untuk production, ya, atau staging, dan lain-lain. Lalu berikutnya, apakah memiliki lebih dari satu perangkat? Ya, gunakan incremental beberapa sistem operasi hanya menerima 14 karakter penamaan dalam environment sistemnya. Makanya biasanya penamaan itu tidak cukup panjang, ya. Secara singkat tapi merepresentasikan device tersebut berada di mana. Contoh di sini, Apache Web Server digunakan untuk production yang bertempat di New York, ya. Makanya di sini digunakan Web Prod New York 1, yaitu server pertama. Server development, misalnya Oracle Database yang bertempat di Hong Kong, dinamakan Oracle Dev artinya development, HK artinya adalah Hong Kong, dan yang pertama, ya. Jadi rumus penamaan itu yang pertama itu adalah nama aplikasinya, aplikasi apa. Yang kedua, statusnya apakah development atau production. Yang berikutnya ada lokasinya, dan yang berikutnya di sini adalah server ke berapa, ya. Di sini adalah beberapa yang kita lakukan, ya, agar penamaannya tersebut bisa di-manage dengan baik atau dengan mudah. Nah, teknologi penamaan dalam infrastruktur IT itu menggunakan yang namanya Network Information Service atau NIS. NIS ini ada yang NIS dan ada yang NIS Plus. Dan juga ada yang namanya DNS atau Domain Naming System yang diakui secara global, di mana kita bisa mengakses misalnya ac.id, ya, .id.com, ya. Itu adalah beberapa DNS yang dia akan mencoba untuk mengarahkan domain naming system itu ke IP address atau IP public yang sudah di-define sebelumnya. Lalu berikutnya adalah Lightweight Directory Access Protocol untuk autentifikasi, ya. Ya, kita bisa melihat di sini Network Information Service atau NIS, ya, digunakan untuk menyimpan dan berbagi data login, password, home directory, status akun, user group, host IP address, dan lain-lain, ya. Di sini NIS fokus pada penyederhanaan administrasi network dengan menyediakan informasi terpusat, tidak berhierarki, strukturnya adalah flat. Konfigurasi environment disebut NIS space atau NIS master server atau NIS lab dan NIS client. NIS plus, ya, kalau kita lihat ini merupakan versi extended dari NIS yang dengan memiliki tambahan feature security, struktur berhierarki,
Dan NIST mengimplementasi authentication, authorization, dan accounting dalam mengakses data. Ya. Berikutnya adalah DNS atau Domain Name System. Ya, NIST bekerja dalam hal lokal atau skala lokal, sedangkan DNS itu yang kita pakai di internet. Ya, penyebaran informasi dalam skala global. Fungsinya adalah mapping IP ke dalam suatu nama, ya, dan sebaliknya nama ke IP, membagi informasi tambahan lainnya dalam MX, canonical name, ya, dan sertifikat dan lain-lain. Ya, contohnya di ini ada .com, ada .net, ya, ada .org, ya, root domainnya. Ya. Tergantung, misalnya ada juga .as.id, ya. Itu adalah beberapa yang kita kategorikan sebagai naming atau domain name system. Sama juga mungkin sebagai ketika kita menginisialisasi suatu DNS untuk server kita, maka URL address-nya harusnya bisa merepresentasikan nama dari kegunaan dari server kita dan keberadaan server kita ada di mana. Berikutnya adalah LDAP, ya. Di sini didesain sebagai front-end X500 OC Directory Service, ya. Klien dapat akses ke LDAP server dan melakukan operasi read atau write, ya. Akses pada suatu node LDAP dapat dialihkan menuju LDAP server lain. Replikasi dapat terjadi di antara master dan slave, ya. Jadi ketika kita misalnya menggunakan LDAP sebagai autentifikasi utama kita bisa menjadikan dia sebagai standarisasi untuk semua autentifikasi aplikasi-aplikasi yang kita miliki, ya. Karena keterbukaan dari LDAP ini, kita bisa mengimplementasi ini untuk berbagai jenis aplikasi, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri atau aplikasi open source. Ya, di sini kalau kita lihat LDAP data ada namanya distinguished name, ya, struktur lengkap, lalu ada RDN atau relative distinguished name. Ya, kalau kita lihat di sini ada common name, ada organization unit name, ada organization name, ada street, local name, state of province name, ya. Di sini LDAP directory tree yang bisa kita lihat, ya, sehingga LDAP tersebut bisa memiliki informasi mengenai suatu user atau suatu data. Nah, di sini kalau kita lihat seluruh dari baik itu device dan hostname, ya, harus mengikuti kebijakan dari perusahaan, ya. Nah, di sini kalau kita lihat bisa kita configure, ya, di dalam NIST atau NIST Plus, ya, sehingga pola-pola penamaan yang kita lakukan sebaiknya mengacu kepada best practice yang biasa dilakukan standar perusahaan tersebut, agar ketika penamaannya berubah dari yang seharusnya, otomatis akan membuat bingung atau bisa membuat hal yang lebih buruk. Misalnya salah konfigurasi, yang tadinya server development tapi ditulisnya server production atau tidak ditulis sama sekali, sehingga developer menulisnya ada di server production, padahal aplikasi tersebut belum rilis secara final, yang akan menyebabkan misalnya bug atau error. Nah, di NIST di sini biasa di refer sebagai Yellow Pages, dan NIST Plus itu biasanya digunakan sebagai user account management seperti username, password, home directory, dan group. Begitu juga LDAP. Nah, DNS di sini merupakan kunci utama ketika kita akan mengakses suatu web, karena dia akan merefer dari suatu DNS ke IP address, ya. Nah, mulai dari top level DNS, ya, artinya mulai dari domain paling belakang misalnya .edu, .com, .net, ya, dan beberapa nama-nama lainnya. Nah, setiap large domain, ya, biasanya itu punya DNS master slave, ya, dan caching di dalam servernya. Ya, ketika kita menggunakan ISP, ya, misalnya kita ada komputer di rumah, ya, kita akan ke ISP kita dulu, ya.
ISP kita ini punya yang namanya DNS server. Nah, dia akan melist semua .id, .com ya. Dan dia akan berkomunikasi jika terjadi update ya mengenai domain name sistem yang ada di dunia dan akan dipropagate oleh DNS server kita ya. Itulah bagaimana DNS bekerja, sehingga penamaan menjadi salah satu hal yang cukup penting atau krusial dalam memanage suatu infrastruktur. Oke, ini adalah referensi dari modul ini ya. Sekian untuk penyampaian pada modul device naming ya. Terima kasih atas perhatiannya.